Oke, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan merevisi hasil review dari kelompok lain atas tulisan kalian. Kemudian yang kedua, cara mensubmit artikel kalian ke jurnal yang sudah saya sediakan, kayak gitu kan, sebagai pembelajaran saja. Nah, yang pertama untuk eh, teknik merevisi untuk MKU Bahasa Indonesia di kelas saya ada caranya. Yang pertama kalian biasa buka ya di SID, di direktori kita bersama. Kemudian di peer review ini buka rekapitulasi hasil. Ini anggap saja sudah terbuka ya. Kemudian silahkan kalian pilih kelas kalian di G538 misalnya ini di sini. Lalu kalian pilih naskah kalian yang sudah direview oleh kelompok lain. Misalnya ini kelompok 2. Ini kelompok 2 kan adalah kelompoknya Mas Azhar dan Nabil ya. Dia berarti mereview kelompok satu. Nah, berarti saya posisinya saat ini adalah kelompok satu. Siapa ini kelompok satu ini? Nah, kita buka, anggap saja kita buka. Nah, oke, saya berposisi sebagai kelompoknya Iqbal. Kelompoknya Bagus dan Rozak Ibra. Ya, saya berposisi sebagai Iqbal ya, berarti ya. Jadi kan kalian sudah ingat ya. Kecuali kelompok terakhir, kelompok ganjil, kalau ini 538 ada berapa kelompok nih? Kalau ganjil berarti kalian mendownload tulisan sendiri. Kayak gitu ya. Pastikan teman-teman jangan sampai tidak mengumpulkan. Minimal kalian itu kalau kira-kira tidak sempat direview saja, kemudian dikumpulkan terlebih dahulu, nanti hasil review yang lebih maksimal kalian kumpulkan ulang. Daripada kalian menunggu hasil sempurna tapi telat dan tidak mengumpulkan. Karena jam 11:59 nanti malam itu kan adalah batas akhir kalian harus mengumpulkan hasil review. Kemungkinan tidak akan ada perpanjangan lagi. Jadi saya mohon dengan sangat teman-teman eh, ini ya di apa dikumpulkan karena di akhir kemungkinan saya akan minta komting untuk membuat portofolio tugas kalian per individu gitu. Nanti akan ketahuan mana yang sudah mengumpulkan, mana yang telat, mana yang rajin dan nanti akan kelihatan kualitas dari masing-masing tugas yang dikumpulkan. Kembali lagi ke pokok pembahasan pertama, untuk merevisi kalian download tulisan kalian sendiri. Jadi ini saya berposisi sebagai kelompoknya Iqbar atau kelompok bagus. Jadi berarti karena saya kelompok satu, berarti saya harus membuka hasil pengumpulan kelompok dua karena tulisan saya di review oleh kelompok dua. Kemudian di download sebagaimana biasa. Ini sudah terdownload misalnya ya. Nah, di dalam tulisan ini kurang lengkap ini sebenarnya. Ini hasil penelitiannya kok kurang lengkap. Hasil penelitiannya nggak ada yang direview. Oke, nggak apa-apa. Saya mau asumsikan ini deh. Jadi nanti begini. Pertama, ini seharusnya kan ada abstrak. Berarti kalian yang belum ada abstrak seharusnya perlu menambah abstrak untuk semua tulisan ya. Seharusnya eh, abstrak itu seharusnya saya sudah pernah menyampaikan ya. Semoga saya sudah pernah menyampaikan. Oke, caranya bagaimana untuk merevisi teman-teman? Ini kan sudah hasil komentar dari eh, tulisan yang lain ya, dari kelompok lain. Ini seharusnya Azhar bukan menggunakan nama asli ini. Ini harusnya menggunakan nama anonim. Sekalipun ya saya tahu, misalkan kelompok saya tahu bahwa ini Azhar atau kelompok dua yang mereview, gitu ya. Ya nanti kalau memang mau diperbaiki, silakan diperbaiki. Ini cuma Azhar saja ini yang ngumpulin, yang anggota lain belum ngumpulin ya. Jadi dia seharusnya ada dua review kan dalam satu tulisan. Coba saya cari yang lain aja deh, yang sedikit lebih bagus. eh Coba ini kayaknya kelihatan bagus nih. Kayaknya ini agak serius nih. Lihat dari reviewnya banyak nih. Ini saya berposisi sebagai Osama dan Faris direview oleh kelompok Widya dan Anggun. Ini serius ini kayaknya ini.
Memang kalau cowok-cowok itu kayak gitu ya. Anu, apa, kadang ada yang serius. Bisa dihitung. Kalau cewek rata-rata serius lah, 80 atau 90%. Kalau cowok itu memang, aduh, memang sejak zaman saya dulu pertama ngajar itu ya memang macam-macam jenisnya ya. Ya, namanya juga cowok ya. Sering kayak gitu juga. Oke, ini dilihat dari sini saja udah kelihatan serius banget ini reviewnya. Bagus ini. Dan ini dua orang. Kenapa kok dua orang tanpa saya melihat user di sini? Ini sudah warnanya berbeda. Karena kalau dia direview oleh satu orang, warnanya pasti sama dia. Pasti warna ungu semua. Ini sudah ada yang warna hijau, berarti dia ya ada yang mereview, eh, anggota lain mereview. Jadi kelihatan kan ada dua. Ini ada user dua dan user satu. Udah benar ini, seperti ini. Baik, cara mereviewnya bagaimana? Cara merevisinya bagaimana? Berarti saya berposisi sebagai Satria dan Faris. Download hasil reviewnya dari eh, kelompok lain, kelompoknya tadi yang siapa yang tadi saya sampaikan itu. Nah, dari kelompok Widya dan kelompok Anggun ini sudah ada di sini. Nah, caranya seperti apa? Ini kan di review nih, ya. Gak apa-apa, ini bagus berarti. Semakin banyak di review maka semakin baik. Seharusnya kalian perlu berterima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah membaca dengan cukup serius ya. Itu menunjukkan bahwa mereka cukup perhatian. Dan berarti dengan demikian artikel kalian punya potensi untuk naik level kayak gitu. Dan dari situ kalian kan akan bisa belajar lebih baik kira-kira bagaimana cara memperbaiki tulisan agar lebih baik lagi kayak gitu. Apa-apa itu melatih juga ya. Jangan jangan lantas kemudian ini kok banyak banget di review ini kok kayaknya balas dendam ya. Jangan sampai begitu ya. Nah, jangan begitu. Jangan seperti itu. Ini harus diniatin bahwa apa yang direview oleh kelompok lain itu adalah proses pembelajaran agar tulisan kalian menjadi lebih baik. Karena eh, itulah perspektif atau pembacaan dari orang lain begitu loh ya. Nah, sampai ini memang yang saya minta memang semakin banyak di review semakin baik. Oke, karena merupakan bahasa asing sebaiknya penulisan menggunakan bahasa asing. Sebaiknya penulisan menggunakan bahasa asing. Maksudnya italic ya maksudnya ya. Atau bahasa Indonesia mungkin ya. Oke. Judul sudah memenuhi unsur urgensi tetapi belum kuat pada ketentuan judul perlu berdasar terhadap PCR namun masih dapat dianggap lebih akademik. Oke. Kalau seperti ini misalnya dapat review seperti ini berarti kan dia memberi rekomendasi tetapi kan tidak memberi eh, apa ya aturan ketat apakah ini harus diganti atau tidak. Tapi poinnya dia berarti mengapresiasi kan. Nah, jadi sementara udah cukup, artinya tidak terlalu fatal. Ini tidak perlu di apa namanya tidak perlu ditanggapi juga nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman, ini kalian delete aja. Misalnya begini ya caranya. Ini kalian sudah ubah nih, berarti ini sudah kalian ubah, berarti ini sudah kalian silakan delete. Dah, sudah ini delete. Judul sudah memenuhi urgensi, oke. Ini berarti sudah delete. Apa yang kalian ubah? Yang kalian ubah ini kan run over jadi miring kan, berarti dia harus dimiringkan. Berarti dia diberi warna kuning untuk menunjukkan bahwa ini adalah hasil revisi kalian. Nah, untuk abstrak diberi kata kunci pada bagian akhir. Berarti kalian ini belum ngasih kata kunci, ini harusnya ada kata kunci, ya kan? Kata kunci. Jadi ini nanti diletakin nih retensi, turnover, misalkan, kemudian Shopee, dan satunya lagi ya udahlah tiga lah ya, atau karyawan. Oke, ini dikasih warna kuning, kemudian karena ini sudah diperbaiki, ini delete. Penulisan bahasa asing sebaiknya menggunakan italic, maka turnover dan e-commerce ini berarti dimiringkan juga. Dimiringkan, ini juga dimiringkan. Berarti ini sudah diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki berarti ini dikasih warna kuning lagi. Berarti ini di delete, ini juga dikasih, ini juga di delete. Ini sudah, ini berarti dikasih warna kuning. Nah, bisa dibuat lebih spesifik, misal dengan menampilkan kondisi turnover di Shopee atau fenomena industri e-commerce secara lebih konkret. Nah, ini bisa diberi kasih penjelasan kira-kira yang dimaksud agar lebih spesifik kondisi turnover di Shopee itu kira-kira seperti apa. Ini kalau ada penjelasannya itu silahkan ditambah. Nanti kalau sudah ditambah itu silahkan dikasih warna kuning.
Saya belum baca ya, saya juga kurang ngerti itu yang turnover itu. Nah, itu silakan. Terus seperti itu teman-teman. Untuk semua komentar yang sudah diberikan dan sudah direview oleh kelompok lain ya. Jadi itu sebaiknya apa? Sebaiknya itu diperbaiki, diberi apa ya? Diperbaiki. Jadi itu namanya peer review berarti teman kalian membantu untuk agar tulisan kalian itu lebih baik. Ya. Ini juga sekaligus proses pembelajaran agar tulisan kalian itu juga punya kekuatan dari perspektif orang lain kayak gitu. Juga punya apa ya? Argumentasinya lebih kuat. Namun akan lebih kuat jika ditambahkan data statistik terkait tingkat turnover pada perusahaan. Fakta ini menunjukkan, nah ini misalkan dikasih fakta, misalkan hasil survei dari lembaga Pak XXX menunjukkan bahwa terus. Nah ini kalau sudah kalian perbaiki, itu silahkan kalian kasih warna kuning juga, dan ini silahkan kalian dihapus. Terus ini semuanya begitu ya, untuk semua komentar yang diberi, apa, semua komentar yang dirujuk pada yang ini, pada tulisan kalian. Oke, ya, kita asumsikan ini sudah diperbaiki. Nah, itu cara untuk mereview ya, jumlah responden dengan kualitatif dengan metode survei terhadap 32 karyawan dengan teknik sampling, misalkan dengan teknik random sampling, purposive sampling. Bagus loh komentarnya ini. Ya terlepas misalnya kelompok lain itu eh, memang membaca sendiri atau ini, tapi ini komentarnya menurut saya bagus. Gitu ya. Jadi ini di delete, karyawan itu silakan dikasih warna kuning, ini juga dikasih warna kuning. Seperti itu ya. Saya tidak menyarankan menggunakan ini. Biasanya bisa juga sih menggunakan track check. Tapi nanti kalau menggunakan track check jadinya itu apa ya? Ramai di sini nanti. Ramai warna merah semua itu dan seterusnya. Itu track check hanya digunakan untuk tahap layouting gitu ya. Untuk tahap proofreading itu track check. Tapi untuk revisi sebaiknya dikasih warna kuning saja. Pak, saya males Pak kalau dikasih seperti ini seperti ini. Gimana Pak seandainya saya misalkan ini ada satu paragraf ya sudah direvisi misalkan saat ini kan banyak nih ada beberapa yang direvisi nih dalam satu abstrak. Kalau kalian sudah mengini kalian nggak perlu harus benar-benar pas dengan apa yang kalimat atau kata yang direvisi. Kalian tinggal bikin apa ya? Kalian tinggal tandai saja warna kuning bahwa itu sudah kalian merevisinya. Misalkan seperti ini. Ini berarti sudah banyak yang sudah kalian revisi. Kan di sini ada banyak sekali yang direvisi. Kalau kalian malas untuk merevisinya, menandainya per kata atau per kalimat, kalian langsung blok aja di beberapa baris sehingga nanti akan ketahuan bahwa ini sudah melalui proses revisi. Termasuk ini misalnya, jadi nggak perlu benar-benar pas dengan tulisannya. Sebenarnya lebih baik sih sampai tulisannya juga lebih baik. Tapi saya yakin kalian mungkin akan kesel gitu ya. Jadi itu proses dan itu harus dilalui juga. Jadi menurut saya nggak apa-apa kalau basisnya pakai baris gitu ya, menggunakan baris. Sudah? Ini anggap saja sudah selesai. Saya save as dulu. Revisi ya, revisi strategi retensi. Sudah. Setelah selesai, kalian close saja. Ini sudah selesai. Saya asumsikan ini sudah selesai semua di revisi. Ya, kalian close. Sekarang kalian buka daftar jurnal. Nanti akan saya berikan daftar jurnal yang bisa kalian submit untuk pembelajaran ya. Ini nanti tidak harus eh, apa jangan menganggap saya memanfaatkan tidak ya. Ini saya menggunakan jurnal-jurnal yang saya punya yang saya kelola sendiri dan saya bisa punya akses ke sana kayak gitu. Jadi saya bisa tahu kira-kira nanti kalau ada proses submission yang error atau yang bermasalah ya saya bisa membantu langsung itu. Oh ini saya bisa langsung masuk ke user jurnal manager. Jadi bisa langsung mengatasi error yang salah. Ini hanya pembelajaran karena tidak semua jurnal ini sesuai dengan scope atau ruang lingkup keilmuan kalian. Jadi tidak semuanya kemudian harus apa ya? Tidak semuanya harus disubmit semua. Jadi pilih aja salah satu yang kira-kira mendekati. Kalau tidak ada mendekati, ada jurnal interdisipliner di jurnal terakhir ini. Ini ada 10 jurnal. Jurnal pertama itu semuanya tentang bahasa sih sebenarnya. Karena memang bidang saya bahasa ya. Tapi kalian boleh memilih yang dekat dengan kalian. Jurnal pertama mungkin hampir tidak ada. Misalnya Lingua Technica, jurnal kajian sastra digital.
Yang kedua ini jurnal bahasa dan komunikasi. Misalnya ada yang berbicara tentang komunikasi boleh masuk ke jurnal ini. Tidak selalu murni tentang bahasa atau ilmu komunikasi, tapi ada yang berkaitan dengan komunikasi boleh ke jurnal ini. Kemudian Indonesian Journal eh, jurnal bahasa visual dan ruang. Ini biasanya cocok untuk teman-teman di kafe ya. Komunikasi visual, desain komunikasi visual, arsitektur dan lain-lain. Kemudian ada jurnal bahasa dan wacana ekonomi. Ini kalau ada yang berkaitan dengan ekonomi, ini kayaknya banyak ya. Ini boleh kalian masukin ke sini. Ada Journal of Computational Language Studies, yakni bahasa komputasional untuk sistem informasi eh, untuk apa bidang sistem informasi atau teknik informatika, sekalipun mungkin tidak membahas tentang bahasa komputasi, itu boleh masukkan ke sini. Kemudian ada bahasa dan hukum. Kalau ada yang membahas tentang perundang-undangan, naskah akademik, legal drafting, tapi kayaknya nggak ada yang dari hukum. Ada satu sih, saya tidak tahu, lupa saya itu di kelas mana. Itu boleh masuk ke sini. Kemudian ada jurnal bahasa dan politik. Ada jurnal bahasa medis, ada jurnal bahasa dan apa namanya pendidikan, dan yang terakhir ini jurnal apa bahasanya nih? Jurnal lintas disiplin, jurnal penelitian komunitas terapan. Ini bidang ilmu lintas disiplin. Jadi kalau memang kalian tidak ada satupun yang sesuai dengan di atas di 9 jurnal di atas itu boleh masukin ke jurnal ini semua. Sekali lagi ini pembelajaran, saya tidak akan semuanya ya kalau karena ini baru jurnalnya, jadi mungkin tidak akan saya terbitin semua dan mungkin akan saya tolak semua karena mungkin tidak sesuai skop. Tetapi ini hanya pembelajaran saja. Sekali lagi ini hanya proses pembelajaran agar nanti kalau ada masalah pada saat proses submit saya bisa langsung masuk ke jurnal manager karena saya punya aksesnya di sini semua. Oke, bagaimana cara mensubmitnya? Cara mensubmitnya kalian buka salah satu jurnalnya. Saya ambil di Communication Studies ini ya. Nah, di ini berlaku untuk semua jurnal yang nanti kalian akan temui di semua meskipun dengan tampilan yang berbeda-beda. Pada saat kalian ingin mensubmit artikel jurnal di sebuah jurnal, kalian cari register. Ya, register itu ada di beberapa tempat. Biasanya ada di bawahnya header, ada di atas juga kadang iya, kemudian di about kadang iya. Ya, pokoknya cari register. Ketika kalian pertama kali masuk ke jurnal itu, kayak gitu. Register saja terlebih dahulu. Lalu given name ini ditulis ini ya, ditulis nama kalian. Misalnya nama kalian eh, menulis akademik misalnya. Eh, ini kok banyak ya nama saya. Ya tulislah menulis akademik. Namanya siapa misalnya di sini eh tulisannya siapa ini? Osama Bayu Satria misalnya ya. Osama Bayu Satria. Saya tulis di sini misalkan Osama Bayu Satria dan gunakan uppercase apa sorry bukan uppercase tapi kapitalis H-word. Jadi yang kapital itu di huruf awal. Karena dia given name berarti nama lengkap. Jadi bukan middle, bukan last, bukan first. Ya, ada beberapa jurnal yang menggunakan model first, middle dan apa last name. Nah, karena ini menggunakan given name, maka wajib diisi total semua nama lengkap kayak gitu ya. Jadi Osama Bayu Satria ya oke kayak gitu. Oke ya, saya gunakan nama saya sendiri. Karena dia ini perhatikan tanda asterik ini. Kalau asterik berarti wajib. Yang tidak ada asterik kayak family name berarti tidak wajib. Kalian tidak perlu isi. Affiliation gunakan Universitas Pembangunan Nasional. Tulisannya yang benar ya, nomor afiliasi. Prodinya nggak usah nggak apa-apa karena nanti prodinya masuk di artikelnya. Nomornya berapa silahkan kalian gunakan. Kemudian country Indonesia, ya. Kemudian email, apa saja ini. Kemudian username-nya silahkan kalian username-nya isi eh, dengan apapun lah yang bisa kalian isi misalnya. Dan pastikan username dan passwordnya itu mudah diingat teman-teman ya, mudah diingat kayak gitu. Jadi nggak usah yang gimana-gimana karena ini bukan akun bank, ini akun jurnal yang kadang sesekali itu masuk tapi kadang lupa juga kan kalau karena lama nggak digunakan. Jadi gunakan username dan password yang aman saja. Itu berlaku karena nanti kalian ketika sudah semester-semester akhir, oh banyak sekali jurnal yang harus kalian submit. Kalian lupa nanti. Jadi gunakan username yang sama aja.
Jangan beresikokan diri, karena nanti kalau lupa nanti kadang reset passwordnya kadang beda, kadang berhasil kayak gitu ya. Kemudian setelah itu ada dua centangan di sini ya, ada dua checklist. Nah, dua checklist ini nanti kalian pilih saja. Yang eh, wajib, yang wajib apa? Biasanya ini nih muncul ini bahwa data saya eh, apa saya mendeklar saya setuju data saya dikumpulkan sesuai dengan privacy statement. Yang ini jangan dicentang ya. Kalau ada kata-kata notified notified begini, teman-teman, itu jangan dicentang ya karena ini tidak wajib. Kedua, kalau ini kalian centang, maka banyak sekali pesan dari jurnal ini yang akan masuk ke email kalian. Jadi ini nggak perlu dicentang. Ini saja yang dicentang karena ini jadi syarat. Nah, nggak kadang ada tandanya, kadang nggak ada tandanya kayak gitu. Itu macam-macam itu di jurnal-jurnal modelnya seperti itu. Pokoknya kalau ada notification itu nggak perlu dicentang udah ya kayak gitu ya. Karena kalian juga bukan pemilik, kalian itu sesekali saja masuk ke jurnal itu. Kemudian register sudah, oh ini sudah digunakan ya emailnya. Berarti pakai email apa nih saya? Ini karena negara banyak percobaan saya ya. Mungkin saya pakai yang LPPM aja. Ya, register. Nah, setelah registrasi berhasil, registrasi komplit, ada tiga di sini. Make new submission, edit my profile, continue browsing. Kalian pilih make new submission. Nah, oke ya. Nah, ketika sudah masuk di sini, ada box seperti ini. Nah, title yang dimaksud di sini adalah judul jurnal kalian. Ya, misalnya ini ya. Jadi judul jurnal kalian ini adalah ini, strategi retensi. Sebaiknya teman-teman, kalau mau ngupload di jurnal, judul jurnal itu jangan kapital semua ya, sekalipun eh, template yang saya berikan kapital. Sebaiknya menggunakan kapitalis each word, jadi kapital di awal. Ya. Nah, kemudian setelah kalian kapitalkan di awal, kalian cek nih, ada nih nggak kata-kata yang seharusnya tidak kapital, kayak dalam, di, ke, itu nggak perlu kah? Nggak perlu kapital. Ya. Jadi ini kemudian silahkan kalian copy, masukkan ke sini. Ya ya. Kemudian yes, ini di yes aja, privacy statement juga di yes, kemudian submit. Oke, ini ada 5 step. Nah, step pertama adalah submission details. Jadi ini kalian memasukkan informasi terkait dengan file kalian. Ini judulnya sudah masuk keyword. Keyword bagaimana cara memasukkan keyword? Untuk memasukkan keyword, ini berarti kalian ambil keywordnya di sini. Komanya nggak perlu diikutin ya. Jadi cukup katanya saja. Kayak gini di copy. Nah, seperti ini muncul notif di bawahnya ini tinggal kalian klik. Nah, sehingga muncul seperti ini. Ada yang model kadang jurnal itu muncul notif di bawahnya, box kayak gitu di bawahnya itu kalau dikasih tanda koma. Tapi ini tidak ya, kayak di YouTube itu kan kalian kalau ngupload video di YouTube kan dia harus menggunakan koma baru dia muncul seperti ini toh. Nah, ini kan tidak. Jadi dia langsung muncul, jadi tinggal klik aja. Tergantung tergantung sistem yang dibangun di jurnal tersebut, di OJS jurnal tersebut. Shopee juga masukin katanya saja masuk, kemudian juga karyawan juga masukin, masuk. Nah, ini tuh. Kemudian abstrak, silakan kalian copy abstraknya di sini. Biasa saja, copy, kemudian Ctrl V. Oh, ya, ini masuk udah abstrak. Kemudian references. References, silakan kalian ambil referensinya di belakang. Aduh, ini referensinya kok dikit banget. Lalu udah diajar. Ini nanti kalau kita bertemu luring, kita belajar referensi ya. Ini penting nih teman-teman. Padahal udah saya berikan. Referensinya sedikit ini Mas. Ya, ini harusnya anu ya, direview juga. Oke, ini sudah dimasukin referensinya, kemudian continue. Nah, di sini kemudian upload file. Upload file modelnya bisa kalian upload file dengan manual add file atau upload file atau kalian bisa ngedrag, di drag aja menurut saya ya. Nah, drag. It's too big. Oke, kalau sudah terlalu besar berarti ini kan kemungkinan size-nya ada dua. Berarti kita coba cari mana yang membuatnya dia menjadi besar. Kemungkinan oh, ini ada gambar seperti ini, klik aja gambarnya, picture format, kemudian pilih gambar yang seperti yang ada ininya, compress picture, kemudian high fidelity diganti dengan on screen atau email. Pakai on screen juga nggak apa-apa. Ya, delete crops area picture ini juga dicentang, semua gambar di file, oke.
seharusnya dia menjadi lebih kecil. Kalau tidak menjadi lebih kecil berarti dia harus di save as lagi. Ini berarti filenya agak problematik ini. Kita coba lagi untuk nge-upload ya. Tuh, itu too big ya. Too big berarti agak problematik ini filenya ini. Dan dengan demikian saya akan coba masukin di file baru. Oke, harusnya dia lebih kecil jadinya. Coba kita cek dulu. Ya, 57 KB. Kalau 4,8 sudah dikompres, berarti ini ada masalah di file ini. Saya hapus aja. Oke, draft ya. Kita drag aja. Ini tergantung kecepatan sinyal sih. Nah, ketika muncul seperti ini, jangan langsung continue ya. Kalian pilih dulu. Di sini kan ada apakah file yang akan upload itu adalah formulir deklarasi, formulir agreement, atau yang lain, atau artikel teks. Kalian pilih artikel teks. Nah, udah muncul kan seperti ini. Udah terpilih. Baru kalian continue. Nah, di sini adalah nama kontributor atau nama penulis. Nah, saya kan di sini berposisi sebagai, anggap saja saya di sini berposisi sebagai Osama Bayu Satria. Berarti saya perlu memasukkan Faris Humami Febrianco ini, Febrianco. Jadi ini kan yang harus saya masukin toh. Nama tim saya yang nomor 2. Itu terserah. Kalau saya berposisi sebagai Faris, berarti saya perlu memasukkan nama Osama. Ya, tergantung. Jadi yang ngupload ini cukup satu orang, jangan dua-duanya ya. Ya. Nah, tugasnya yang mengupload berarti mengupload nama temennya. Gimana cara menambah? Klik add contributor, given name silahkan pilih. Saya berposisi sebagai Faris ya. Jadi saya berposisi sebagai Faris, saya akan tambah Osama. Kemudian email udah biasa, silahkan emailnya di eh, apa ya? Jangan-jangan nanti Osama nggak bisa upload. Country-nya Indonesia, udah. Affiliation, unitas Jawa Timur. Biostatement nggak usah, orchid nggak usah, karena tidak ada tanda asterik begini ya, jadi nggak perlu lagi. Kemudian kalian save, ini sudah tercentang semua, kemudian save. Sudah masuk, oh sama ada di posisi kedua kan, posisi pertama seharusnya kan. Jadi di order saja. Jadi gimana caranya mengurutkan, kalian pilih order, lalu kalian naikkan ke atas Usama. Kemudian save order. Dah, maka Usama ada di atas. Setelah itu selesai, kontributor udah masuk, kemudian continue. Ini comment for editor tidak wajib. Ini ngasih pesan ke editor seperti apa kira-kira. Boleh kalian ngasih pesan dan kesan terhadap mata kuliah ini boleh. Eh, Bebas saja. Ini untuk apa ya? Untuk masukan dari saya sebenarnya. Untuk masukan ke saya sebenarnya. Nggak perlu diisi pun juga nggak masalah. Continue langsung. Nah, for editor ini adalah metadata eh, artikel yang akan kalian submit. Nah, ini kalian cek aja kontributornya udah lengkap, udah bener apa enggak urutannya, kemudian filenya udah bener, referensinya udah bener, abstrak, judul, keywordnya udah bener. Kalau semuanya udah bener, semuanya klik yes, kemudian submit. Nah, baru ini kalian submit. Tunggu aja sampai selesai, kadang memang agak lelah ya. Oke, submission complete. Nah, submission complete, kalian cek dulu di sini. eh, ada di bagian mana kalian review di submission. Nah, ini workflow ya. Workflow itu berarti ini tahapan ketika naskah sudah disubmit. Ini tinggal editor dari jurnal ini nanti akan mengoreksi dan menyerahkan kepada reviewer. Ya, di mana kalian itu pernah berposisi sebagai reviewer kan. Nah, oke ya. Ini. Nah,
Apa tanda-tandanya? Ini berarti tahapnya kalian masih di submission. Kalau kalian sudah di tahap review, nah ini nanti akan muncul di sini. Tapi ini stage not initiated, jadi ini belum muncul di sini, belum sampai kalian di sini. Jadi kalian masih submission. Nah, tandanya apa Pak? Kalau sudah sampai di review, saya akan coba masuk ya sebagai reviewer dan mengupload tandanya misalnya. Ini saya logout aja dulu. Oh, saya masuk di tempat lain aja deh, biar nggak mengganggu. eh ini miliknya siapa? Oh, ini. Nah, ini miliknya Osama ada di sini. Nah, saya berposisi sebagai editor ya, sebagai editor. Oke, saya akan berikan ke reviewer, misalnya contoh send to review. Sebentar lagi tahapannya kalian yang ada di sini akan berubah. Tahapnya kalau sudah masuk review, ya. Nah, ini berarti saya menyerahkan naskah ini untuk direview. Ya, saya minta tapi belum saya tunjuk reviewernya. Nanti di halaman yang kalian, ya, ini nanti akan berubah. Ini awalnya kan di tahap submission. Nanti ketika dimasuk login lagi, kalian itu nanti akan tahap di review nanti ini. Kita cek tuh, dia sudah masuk tahap review. Tetapi ada notifikasi bahwa naskah kalian memang sudah di tahap review, tapi sedang menunggu editor untuk menugaskan reviewer mengoreksi naskah kalian. Oke ya, ini sudah masuk review. Nah, tinggal nih saya sebagai editor nanti akan menyerahkan kepada reviewer. Misalkan saya serahkan kepada reviewer ya. Oke, saya serahkan dulu kepada reviewer. Ini ya, saya coba serahkan kepada reviewer. Oke, saya bayangkan akan berposisi sebagai reviewer. Oke, anggap saja ini adalah reviewnya, hasil review. Review, oke ya. Saya akan berposisi sebagai reviewer. Sinyalnya Lola atau apa yang Lola? Ya, sebentar. Review file, saya akan tambah. Saya akan tandai bahwa ini bukan, ini adalah review. Ya, saya akan tandai. Ya, anggaplah ini saya mereview ya, ini sebagai reviewer. Saya drag. Berdasarkan hasil review saya, misalnya, saya merekomendasikan naskah ini accept submission as revision required. Ini ada beberapa notifikasi yang perlu kalian pahami. Accept submission berarti reviewer menganggap bahwa naskah kalian diterima tanpa revisi. Revision required bahwa naskah kalian diterima tetapi masih ada revisi. Resubmit for review berarti naskah kalian itu bermasalah sehingga perlu disubmit ulang. Resubmit elsewhere berarti naskah kalian itu ditolak dan sebaiknya diberikan ke jurnal lain yang sesuai dengan scope. Decline submission berarti naskah kalian itu terlalu buruk sehingga bahkan untuk direview saja sudah tidak layak. Oke ya, jadi itu. Jadi saya akan pilih yang biasanya revision require. Kalau kalian menggunakan template-nya model seperti saya dan kalian memasukkan ke jurnal yang scope atau ruang lingkupnya sesuai dengan bidang kalian atau sesuai dengan judul yang kalian angkat, kemungkinan besar itu akan di revision require karena minimal ruang lingkupnya itu sesuai dan itu sudah template yang sudah biasa saya gunakan di beberapa tulisan yang saya lakukan di Scopus maupun di Sinta gitu. Jadi aman aja. Ya, saya submit reviewnya. Oke ya, ini sudah komplit. Saya ini sebagai reviewer. Kemudian saya akan berposisi lagi sebagai editor. Ini tahapannya ini masih tetap nih kemungkinan. Atau sudah berubah. Atau seperti apa, kita lihat. Tetap tapi di review. Tapi apa jangan sudah berubah. Nah, sudah berubah. Tadi dia awaiting reviewer. Sekarang dia sudah mengubah bahwa new review have been submit and being considered by the editor. Artinya,
reviewer ini sudah menyerahkan naskah kalian kepada editor. Sekarang posisinya kalian ini sedang menunggu hasil editor seperti apa seorang editor mempertimbangkan komentar reviewer apakah ternyata baik naskah kalian itu perlu diterima atau tidak. Rekomendasi dari reviewer, reviewer tidak boleh memutuskan ya, reviewer itu hanya merekomendasikan. Rekomendasi reviewer adalah eh, butuh revisi, ya kan? Kalau dia butuh revisi berarti tadi sudah request revision kan tadi kan rekomendasinya. Sekarang editor nih, editor perlu beritahu, editor ini kan jembatan antara reviewer dan penulis. Nah, karena tadi reviewernya yang bernama Naufal ini tadi, ini, bukan ini ya, ya benar. Ini sudah nggak sih? Oh, bukan ini. Bentar, 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 bentar. Nah, ini. Nah, si yang tadi saya tugaskan Naufal ini kan dia rekomendasinya adalah revision required. Nah, Naufal ini menyampaikan nih kepada saya, kepada editor. Oh, ini naskah ini bagus, cuman butuh direvisi. Ya, ini rekomendasinya. Terserah saya sekarang berarti kan sebagai editor. Nah, karena saya menyetujui rekomendasi reviewer, maka saya meminta kepada penulis untuk merevisi, request revision. Oke, next. Dah, yang kita tambah hasilnya review file kita attach. Oke, oke, ini sudah masuk. Oke, Ish, bentar, bentar, bentar. Ini sudah masuk. Oh, sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar. Oke, kita coba lagi. Kalau ini nggak perlu kalian ini ya, nggak perlu kalian pahami lah. Ini karena dashboardnya reviewer, dashboard sebagai editor. Yang kalian perlu pahami sebagai autor tadi. Nih, saya posisinya menyerahkan hasil review terhadap dari reviewer kepada autor, kepada kalian, ya kan? Ini sudah. Nanti maka posisinya akan sudah berganti nanti ini. Ini anggap saja sudah ya. Ini masih prosesnya lama. Oke, sudah. Nanti akan ganti nih posisinya. Coba kita lihat. Reviewnya sudah ganti. Revision have been request. Jadi ternyata ada permintaan bahwa naskah kalian diterima tetapi perlu direvisi. Nah, kalau sudah tahapannya sudah diterima, direview dan direvisi, ini tahap untuk dipublikasi ini sudah semakin dekat, teman-teman. Berarti naskah kalian itu oleh pengelola jurnal sudah dianggap baik, hanya perlu perbaikan aja. Jadi syukur ya tidak di decline. Nah, bagaimana Pak saya cara tahu bahwa catatan reviewernya dari mana? Di sini ada reviewer attachment. Jadi kalian lihat nih reviewer attachmentnya. Nah, ini posisi seperti yang tadi Osama Osama melihat ya. Nah, ini hasil reviewernya ini. Nah, ini reviewer. Oh, ini ternyata komentar reviewernya seperti ini kayak gitu. Oke. Kalian revisi, cara merevisinya seperti tadi. Nah, seperti kalian kasih warna kuning yang sudah kalian revisi. Untuk apa, Pak? Ini untuk memastikan bahwa kalian benar-benar bekerja merevisi hasil komentar reviewernya. Nah, setelah itu silahkan kalian eh, silahkan kalian upload hasil revisi. Anggap ini hasil revisi ya yang warna kuning ini. Nah, uploadnya di mana? Uploadnya di revision. Nah, uploadnya di revision, kemudian kalian upload saja di sini. Nah, sudah. Nanti kalian tinggal menunggu keputusan editor terhadap hasil revisi kalian. Kalau kalian ingin menyampaikan pesan kepada reviewer, kalian boleh memberikan pesan lewat sini. Oh, ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Bentar, ya, ini nggak bisa. Review discussion, oh tidak ada. Subjek, nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Udah selesai, berarti proses kalian merevisi itu sudah selesai, tinggal menunggu nanti kalau sudah diterima akan masuk ke copy editing, nanti akan masuk ke production. Ini biasanya sering dilewati, biasanya langsung masuk production. Ya, sudah seperti itu, nanti kalian tunggu terbit, nanti kalau sudah terbit kalian akan muncul di sini kayak gini. Ya, jadi itu nanti akan muncul apa artikel kalian ada di sini. Kan ini sesuai kan dengan apa yang misalnya kalian tulis, modelnya seperti apa. Udah, sesederhana itu teman-teman ya.
Nanti untuk formulir reviewnya akan saya berikan, kira-kira untuk pembuktian bahwa kalian sudah mereview dan lain-lain, sudah merevisi dan lain-lain itu nanti akan saya sampaikan di besok atau lusa deh ya. Bagaimana prosesnya selanjutnya untuk ini? Apakah nanti satu kaligus atau terpisah itu nanti saya akan sampaikan. Dah gitu aja.